Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu dalam perkuliahan peradaban perpustakaan Nurahas yang akan membahas mengenai mata kuliah pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. 2 bagian pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan atau tetap. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Sesuai dengan skema Zarqa, syariah terdiri atas bidang muamalah sosial dan bidang ibadah atau ritual. Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang penciptanya atau hablum minallah, sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya atau hablum minannas. Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah. Ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus atau shiratal mustaqim. Oleh karena itu, apa yang saat itu dianggap sebagai pemikiran ekonomi perlu kita amati dengan suatu sikap bertanya, kemana dan untuk apa? Dengan perkataan lain, apakah yang sekarang sedang kita jalani benar-benar berada pada jalan lurus? Suatu pertanyaan yang tentunya tidak mudah untuk dijawab. Apalagi karena kita sebenarnya lama sekali asik bergelut dengan roda ekonomi yang terlepas dari dasar agama Islam. Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan non-muslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat universalitas ajaran Islam. Hal ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai thabit wa mutaghayyirat atau principle and variable. Jadi variabel atau suatu proses kegiatannya dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kegiatan akan dikatakan ilegal atau indisipliner apabila menyalahi prinsip-prinsip yang melandasinya, yang secara tersurat dan tersirat tercantum dalam 2 sumber hukum utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mengenai prinsip ekonomi Islam, menurut Mutawali dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah dari Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Yang ketiga, bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam, di mana hal itu dapat dilihat dalam Quran surat 4 ayat 29. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya. Yang keempat, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
Yang keenam, seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawabannya di akhirat, di mana hal itu terdapat pada Quran surat 2 ayat 281, yaitu di surat Al-Baqarah, di surat Quran surat kedua ayat 281, bukan surat Al-Baqarah ini. Kondisi ini akan mendorong seseorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil melampaui batas dan sebagainya. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak, dan permata, dan 10% dari pendapatan bersih investasi. Yang ke-8, Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas, hal ini tercantum dalam Quran surat 30 ayat 39, Quran surat ayat 4 ayat 160-161, Quran surat ketiga ayat 130, dan Quran surat yang kedua ayat 278-279. Demikian pertemuan pagi ini dalam kelas peradaban perpustakaan UAS tahun 2026 di bulan April ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.